Nah, apa sih self-determination itu? Yaitu kemampuan kita untuk mengambil kendali penuh atas diri kita dan atas pilihan-pilihan yang kita ambil. Intinya itu bagaimana menjadi segalanya lah untuk diri kita, penolong diri kita, penyemangat diri kita, ya yang menentukan kita nanti mau jadi apa, kita akan kuliah di mana, kita akan bekerja di mana. Orang-orang dengan self-determination itu mereka sudah tahu langkah-langkah yang akan mereka ambil itu seperti apa. Termasuk sebenarnya mereka juga tahu bisanya mereka itu apa dan tidak bisanya mereka itu apa. Karena ketika kita melakukan apa yang kita bisa, oke lah biasanya kita dengan mudah melakukannya. Tapi ketika kita melakukan apa yang tidak kita bisa, nah itu bagaimana? Misalkan tadi yang paling tidak bisa public speaking. Gimana nih kalau nanti pekerjaan kita mensyaratkan kita untuk harus ngomong di depan umum. Nah, bagaimana kita harus menyiasatinya? Bukan hal yang kita suka, tapi kita harus melakukannya. Bagaimana kemudian memotivasi diri sendiri atau membuat diri kita itu selalu auto bergerak gitu. Ketika dibutuhkan kita langsung, oh ya aku harus bergerak karena ini menuju tujuanku. Nah, secara teori self-determination itu adalah gabungan dari intrinsic motivation dan social context. Ternyata sebagai makhluk sosial, kita itu perlu dukungan sosial untuk menjadi termotivasi atau untuk bergerak gitu. Ternyata ini perlu di-nurture atau di-develop oleh lingkungan sekitar kita juga. Menurut 2 orang peneliti yang tekun meneliti tentang self-determination ini, ada 3 kebutuhan dasar yang ada di setiap manusia. Kemarin kita ketika membahas motivasi, kita membahas tentang kebutuhan menurut Abraham Maslow ya, dari mulai kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, self-esteem, sampai yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, untuk menjadi self-determined atau menjadi seseorang yang selalu bisa menentukan pilihan-pilihan untuk diri kita sendiri, ada 3 kebutuhan yang perlu kita nurture atau kita pupuk. Nah, yang pertama adalah autonomi. Autonomi itu apa sih? Sense of choice. Perasaan bahwa kita memiliki pilihan atau memiliki andil atas apapun yang kita pilih atau apapun yang kita jalani saat ini. Jadi, merasa memiliki pilihan ini penting. Lalu bagaimana ketika kita tidak punya pilihan? Kuliah aja jurusan dipilihin orang tua. Mata kuliah misalkan jurusannya nggak sesuai, mata kuliahnya sulit, udah semakin kita merasa nggak ada pilihan kan di situ, nggak ada otonomi, nggak ada choice di situ. Nah, kita buat sendiri pilihan-pilihan itu. Bagaimana membuat misalkan jurusan yang tidak kita sukai menjadi kita sukai, kita buat pilihan-pilihan kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan kita atas diri kita. Kita interest-nya di mana, kita kelebihannya di mana, dengan kita tahu interest kita di mana, kelebihan kita di mana, kita bisa mengcustomize atau menyesuaikan segala sesuatu yang sebenarnya kita tidak ada pilihan di situ, tapi kita bisa menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian yang kedua, sense of competence. Manusia perlu merasa bahwa dirinya itu kompeten terhadap sesuatu, bahwa dirinya itu punya hal yang bisa. Competence itu apa sih? Merasa bisa. Nah, orang itu perlu dibuat merasa bisa. Gambarannya ketika kita belajar, ketika kita kuliah, kemudian kita merasa, kok kayaknya aku nggak dapat apa-apa ya dari pelajaran ini. Tentu kita akan lebih malas kan mengikuti pelajaran itu dibanding ketika kita merasa, oh aku dapat sesuatu nih dari pelajaran ini. Habis ikut kuliah kemarin, aku ngerti nih bagaimana cara misalkan menanam pohon atau menanam sayuran untuk konsumsi harian, untuk yang jurusan pertanian misalkan ya. Untuk yang jurusan psikologi misalkan, oh setelah ikut kelas kemarin aku tahu nih kenapa aku dulu sifatnya seperti ini. Ternyata mungkin itu adalah hasil dari pola asuh yang begini gitu. Nah, ketika kita merasa tidak ada sesuatu yang bertambah dari diri kita, kompetensi kita tidak bertambah, itu membuat kita juga tidak ingin bergerak, tidak ingin mempelajari itu, atau tidak ingin menekuni itu. Setelah sense of competence, ada relatedness. Relatedness itu kaitannya dengan hubungan kita dengan sekitar. Safe social environment, apakah lingkungan di sekitar kita itu aman untuk kita berprogres gitu, aman untuk kita
bertumbuh, aman untuk kita belajar dan membuat kesalahan gitu. Ketika kita merasa lingkungan di sekitar kita tidak aman, maka kita hanya akan menunggu instruksi. Kita akan menunggu, kita takut salah sehingga menunggu instruksi. Kalau misalkan kita merasa lingkungan kita itu aman untuk mengungkapkan pendapat, untuk trial and error, nah kita akan lebih mandiri untuk menentukan segala sesuatunya yang terkait dengan tugas atau tanggung jawab kita. Jadi ketiga kebutuhan ini harus dipenuhi untuk membuat kita determined gitu, untuk membuat kita terus terpacu untuk mencapai goal kita. Ada otonomi, ada competence, ada progress, ada choice, ada kebebasan memilih, dan kemudian ada lingkungan sekitar yang juga mendukung atau orang-orang di sekitar yang mensupport. Jadi antara motivation dan self-determination itu ada satu jarak. Satu jaraknya itu adalah disiplin. Disiplin untuk terus melakukan apa yang sedang kita usahakan sekarang. Tanpa disiplin, orang bisa termotivasi. Misalkan nih setelah sesi ini, teman-teman mungkin bisa merasa termotivasi. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa teman-teman akan terus termotivasi? Tidak ada. Jadi kita bisa termotivasi, tapi kita belum tentu setelah termotivasi itu kita menjadi determined gitu. Kita memiliki self-determination. Di antara motivasi dan self-determination ada disiplin di situ. Kayaknya berat ya. Oh, berarti itu ternyata kita harus disiplin ya. Disiplin itu penting ya ternyata. Iya. Kalau kita benar-benar ingin mencapai apa yang ingin kita capai. Memang untuk menerjemahkan self-determination ini ke dalam bahasa Indonesia agak sulit ya, karena banyak kata yang mungkin bisa mewakili kata self-determination ini. Tapi intinya itu adalah kita tetap di jalan yang ingin kita capai gitu. Kita tetap berusaha di situ, kita disiplin, kita tekun, kan banyak kata kan. Kita menekuni hal itu, kita menekuni bidang itu, sehingga sampai kita mencapainya. Untuk menuju ke apa yang kita tuju, anggaplah ini tujuan kita lulus kuliah tepat waktu lah ya. Nah, biasanya apa aja sih gangguan yang teman-teman rasakan selama ini yang membuat teman-teman malas bergerak, malas melakukan yang lebih dari yang diminta, distraction tadi yang justru menghambat kita ke tujuan kita. Nah, sebelum semua itu mengendalikan kita ambil kendali dulu. Barak kusir kita ambil kendali dulu. Sebelum aku dikendalikan situasi kondisi, sebelum aku dikendalikan deadline, sebelum aku dikendalikan dosen, tuntutan, aku kendalikan dulu. Apa sih yang perlu aku lakukan? Oh, belajar. Kemudian apa? Self-care. Self-care juga penting. Keuangan. Bagaimana mengatur agar kita tidak sampai kehabisan di akhir. Kemudian hobi. Nah, hobi ini juga penting untuk membuat kita tidak jenuh gitu dari rutinitas kita sehari-hari. Kalau kita cuma punya satu hal, justru itu malah membuat kita jenuh, membuat kita tidak bersemangat untuk melakukannya. Tapi kalau kita punya banyak hal untuk dilakukan, sebenarnya itu malah membuat kita lebih produktif dan automatically membuat kita merasa perlu memanage waktu kita. Apalagi yang tadi misalkan terbiasa kepepet gitu. Biasa kalau menunggu deadline, baiknya ya berarti kita ciptakan banyak deadline. Kalau kita punya banyak kegiatan, berarti kita membuat deadline kita sendiri. Aku harus mengerjakan tugasku selesai misalkan tanggal 6, karena tanggal 7 aku mau jalan-jalan. Karena tanggal 8 aku misalkan mau ikut seminar, atau tanggal 10 aku mau ikut outing sama organisasi ini, organisasiku gitu. Jadi semakin banyak hal yang kita ikuti, yang sebenarnya semua itu mengarah ke tujuan utama kita di akhir, itu semakin kita pintar untuk memanage kehidupan kita atau waktu kita. Dibanding dengan kita tidak terlalu banyak tanggung jawab, itu ya kita seolah punya banyak waktu, tapi sebenarnya kita membuang-buang waktu gitu. So manage yourself. Pegang kendali. Jangan mau dikendalikan yang lain. Kalian harus mengendalikan kehidupan kalian. Nah, agar kita tidak lupa dengan tujuan kita, orang-orang yang self-determined itu biasanya mereka melihat the big picture.
Kalau misalkan kita cuma mengejar target, oke, lulus kuliah tepat waktu, and then what next? Seolah kayak, oke, lulus kuliah, oke, dapat nilai A, ya udah, terus apa? Seolah kan tidak ada nilainya ketika kita hanya menargetkan nilai A atau ketika menargetkan lulus kuliah tepat waktu. And then what next? Setelah kita lulus tepat waktu itu apa? Apa yang ingin kita capai atau apa manfaatnya buat kita? Kadang kita merasa kurang tergerak untuk melakukan sesuatu karena kita tidak melihat yang kita lakukan hari ini sebenarnya terhubung dengan goal kita di masa depan. Kalau kita tidak melihat hubungan apa yang kita lakukan hari ini dengan goal kita di masa depan, nah itu biasanya kita kurang bersemangat untuk melakukannya. Anggaplah, apa sih hubungannya membaca buku dengan impian kita, misalkan yang sekarang kan trennya lagi CEO perempuan ya. Nah, jika teman-teman misalkan impiannya pengen jadi leader di sebuah institusi, sebenarnya startnya adalah dengan belajar dengan baik gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa apa yang kita lakukan sekarang, meskipun itu simple, meskipun itu seolah kecil, apa sih itu membaca buku, belajar dengan baik, itu sebenarnya melit kita ke tujuan kita yang lebih besar. Jadi jangan hanya membuat tujuan-tujuan satu tujuan gitu, tapi tuliskan aja semuanya. Nah, kemarin kita membahas tentang list goal kita ditulis, kemudian sehingga kita bisa tahu bahwa goal ini tuh mengarah ke sini, goal ini mengarah ke sini, goal ini mengarah ke sini, goal ini mengarah ke sini. Kalau kita ada gambaran jelas, karena otak kita itu tricky teman-teman, dia harus benar-benar visualisasinya itu se-clear mungkin untuk membuat kita tergerak. Kalau kita menggambarkan dengan jelas tujuan kita akan tahu bahwa langkah kecil sekarang ini sebenarnya melit ke tujuan besar kita. Misalkan di sini setelah lulus kuliah pengen jadi CEO, setelah jadi CEO dengan income yang cukup banyak, misalkan memberikan bantuan ke yayasan yatim piatu, anak-anak yatim piatu, atau membantu orang miskin, atau kemudian ikut berkontribusi menjadikan dunia ini menjadi lebih baik gitu dengan aksi atau kontribusi yang kita berikan. Jadi big picture-nya itu apa? Karena kalau kita nggak melihat big picture-nya, kita terjebak pada sesuatu yang kita lakukan itu seolah remeh. Padahal itu adalah langkah atau anak tangga yang perlu dilakukan untuk menuju tujuan jangka panjang kita yang lebih besar. Kita nggak mungkin langsung melompat ke tangga paling tinggi itu, tapi kita step by step di usia kita yang berbeda-beda, kita punya target-target yang nantinya mengikuti usia kita. Di usia teman-teman sekarang mungkin masih menginginkan stabilitas ekonomi, kemapanan, seperti itu ya. Tapi nanti di usia tua, teman-teman akan mulai membutuhkan impact gitu. Apa sih manfaat kita untuk sesama? Apa sih manfaat kita untuk dunia ini gitu. Jadi need-nya beda-beda yang sampai akhirnya impact gitu. Apa sih kebermanfaat kita selama kita ada di dunia ini. Nah, sehingga jangan lupa untuk melihat big picture. Kita akan lebih tergerak melakukan apapun yang kita lakukan sekarang, meskipun terdengar simple atau remeh, tapi sebenarnya itu yang harus kita naiki atau harus kita ambil untuk menuju tujuan yang lebih besar. Kemudian relatedness tadi, ajak orang lain, buat komunitas. Ajak lingkungan sosial kita yang bisa mendukung kita untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Nah, yang terakhir, celebrate your success. Perjalanan untuk mencapai impian kita itu panjang, teman-teman. Tidak dalam semalam itu tercapai gitu. Kita pengen menjadi seseorang yang bermanfaat. Kemarin siapa yang bilang, saya ingin jadi orang yang bermanfaat untuk negara dan juga untuk umat manusia. Nah, perjalanan untuk sampai ke situ itu panjang. Kita bisa kelelahan di tengahnya. Maka penting untuk merayakan tiap hal yang bisa kita capai. Jangan lupa kasih reward ke diri. Kalau misalkan teman-teman lelah karena mencapainya itu dengan sekuat tenaga, ya istirahat gitu. If you need it, take a break.
istirahat. Tapi itu tadi harus diniatkan. Kalau kita misalkan istirahat tidak berniat, hanya tidur-tiduran aja tanpa niat istirahat, kita nggak merasa pernah istirahat loh. Kita bisa lelahnya ke bawah terus nggak merasa istirahat. Tapi kalau kita niat, oke, aku udah mencapai satu target, sebelum aku mencapai target berikutnya, aku mau istirahat. Nah, nawa itu tuh niat istirahat. Nah, itu nanti bisa re-energize, bisa regain energi, semangat untuk memulai lagi mencapai target berikutnya, dibanding ketika kita tidak meniatkan untuk istirahat tadi dan tidak meniatkan untuk celebrate our success, tidak berniat memberikan reward atau apresiasi untuk diri sendiri yang sudah mengatasi rintangan dan badai itu ya. Jadi tubuhnya perlu di self love juga, perlu dihargai oleh diri kita sendiri. Oleh siapa? Diri kita sendiri, karena kita sedang membicarakan self determination. Ini seolah adalah kita pemegang kendali penuh. Jadi apapun itu, entah reward, entah penguatan, itu datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita butuh reward, ya kita sendiri yang ngasih reward. Celebrate your success, dan if you need it, take a break, lalu kita menuju lagi ke tujuan kita. Sehingga kita nggak seolah maraton. Kalau maraton itu kan nggak berhenti ya, dari start sampai finish dia nggak berhenti, maraton terus. Tapi kita tahu kita itu nggak maraton kok, kita pernah berhenti, kita pernah istirahat, sehingga otak kita tidak bisa beralasan kita capek, kita harus tiduran dulu. Lo kan kemarin udah istirahat. Kita bisa berargue kayak gitu ke diri kita sendiri. Kemarin kan udah istirahat, kok sekarang minta istirahat lagi? Ini pasti hanya karena ingin bermalas-malasan ini. Fokus ke tujuan, ya, pegang kendalinya lagi.